Silakan duduk Bapak Ibu. Senang kita bisa kumpul hari ini di Jumat Agung yang kudus ini. Jumat Agung. Saya baca Markus 15 mulai ayat 25. Markus 15 mulai ayat 25. Tolong ya LCD-nya. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Saya ulangi. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi diperkirakan kira-kira jam seperti sekarang ini, jam 9 beliau disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpampang, yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas yang Alkitab yang berbunyi, yang akan terhitung di antara orang durhaka, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ini olok-olokan. Orang lain katanya dia selamatkan, dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukan karena Yesus tidak bisa melawan tentara Romawi, tetapi memang haruslah ia disalibkan karena untuk keselamatan kita. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela juga. Yesus harus disalibkan. Yesus disalibkan sebagai korban pengganti bagi kita. Kalau Yesus tidak disalibkan, semua umat manusia pasti binasa, karena upah dosa adalah maut. Semua orang berdosa pasti binasa, tidak ada yang selamat. Tetapi oleh karena kematian Yesus, maka kita diselamatkan. Yesus disalibkan sebagai korban pengganti. Ini penting, sebab ada banyak orang berkata, kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus disalibkan dan mati? Saudara-saudara, saya mau tegaskan, Yesus kita bukan hanya manusia, bukan hanya Tuhan. Dia Tuhan yang sejati, dia juga manusia yang sejati. Dia seperti sisi mata uang. Satu sisi dia Tuhan yang sejati, sisi lain dia manusia yang sejati. Inilah yang tidak dipahami oleh dunia. Mereka berkata, masa Tuhan mati? Yang mati itu bukan Tuhan, tapi sisi kemanusiaan Yesus yang mati di Golgota. Itu yang tidak dimengerti oleh orang-orang dunia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjelma menjadi manusia. Itulah
Yesus yang disalibkan itu. Tidak ada orang yang bisa meragukan bahwa firman bisa menjelma menjadi apa saja. Ada orang yang percaya firman itu menjelma menjadi kitab. Mereka mengatakan firman pada mulanya itu menjelma menjadi kitab. Itulah yang mereka percayai sebagai kitab suci. Di dalam agama Kristen, firman itu tidak menjadi kitab, tetapi menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya tidak ada yang sulit dipahami dari penjelmaan Yesus. Dia pada mulanya adalah firman. Firman itulah yang menjelma menjadi manusia, dan firman itulah yang disalibkan, yang telah menjadi manusia itu. Dan dia sungguh Allah. Itulah sebabnya ada Paskah. Besok Minggu kita rayakan kebangkitan Yesus. Dia tidak selamanya mati, karena dia adalah Allah itu sendiri. Kalau dia manusia saja, hanya nabi saja, maka dia tidak akan bangkit dari kubur. Itulah cerita tentang semua nabi yang disebut di Alkitab ataupun dalam kitab suci. Semua nabi mati pada akhirnya, dan mereka tidak dibangkitkan. Seorang pun tidak ada di antara para nabi yang dibangkitkan. Itulah perbedaan Yesus dengan semua nabi. Maka Yesus kita bukan nabi, tapi Tuhan, firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah korban pengganti umat manusia. Seharusnya kita yang menanggung akibat dosa, tetapi Yesus mengambilnya dan meminum cawan dosa itu, maka dialah yang harus menggantikan kita. Yesaya 53 ayat 4 mulai berkata seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ulangi, ganjaran yang mendatangkan keselamatan, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan
dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Itulah alasan mengapa ia disalibkan. Beberapa pernyataan dari ayat-ayat ini yang menjelaskan bahwa Yesus sebagai korban pengganti. Di ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Untuk kesembuhan kitalah dia disalibkan. Katakan amin. Untuk kesembuhan kita dia disalibkan. Karena Alkitab berkata, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saya sangat percaya itu. Saya diizinkan Tuhan berkali-kali sakit, tetapi saya percaya penyakitku sudah ditanggungnya 2000 tahun yang lalu. Seorang hamba Tuhan berkata, sesungguhnya penyakit yang kita alami sekarang itu sudah kedaluarsa, sudah selesai urusannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Ingat itu, urusan penyakit sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penyakit itu sudah ditanggung, artinya sudah dibayar lunas. Jadi kalau masih ada sakit penyakit yang timbul hari ini bagi orang percaya, seharusnya kita mesti yakin kita bisa melawannya, kita bisa mengalahkannya oleh karena Yesus sudah membayar itu 2000 tahun yang lalu. Saya percaya persoalan penyakit kita sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Sudah dibayar lunas melalui kematian Yesus. Jadi kalau ada tuntutan iblis kepada kita dengan membuat kita sakit, doa kita seharusnya berkata, hai iblis, kau tidak berhak membuat saya sakit, karena sakitku sudah diselesaikan urusannya oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Kata yang lain sebagai petunjuk, ia pengganti kita, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Saudara-saudara, penderitaan kita, kesengsaraan kita sudah diurus Tuhan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Untuk itulah dia disalibkan, supaya kita bisa lepas dari kesengsaraan hidup di dalam dunia. Lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Allah, maka engkau akan terlepas dari berbagai kesengsaraan. Tuhan bisa melakukan perlindungan yang sangat teliti kepada kita. Tuhan bisa menjaga kita. Baca Mazmur 91. Dia bisa melindungi kita dari apapun, bahkan dari terik matahari pun. Dia bisa menjaga tubuh kita tidak terganggu, karena urusan kesengsaraan sudah diselesaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sayang banyak orang percaya terbelenggu oleh pikiran dunia. Mereka terlalu banyak dikuasai pikiran-pikiran yang alamiah. Mereka seolah-olah sama dengan orang dunia. Keliru. Kalau kita bertobat, kalau kita menjadi pelaku firman Allah, Tuhan sudah selesaikan kesengsaraan kita.
Terimalah hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya mereka beroleh hidup dalam segala kelimpahan. Pintu surga terbuka bagi kita untuk menikmati kebahagiaan. Pintu surga terbuka bagi anak-anak kita untuk punya masa depan yang penuh harapan. Yang penting, jadilah pelaku firman. Lakukan bagianmu. Ikuti petunjuk firman. Ulangan 28 sudah berkata soal berkat. Nanti baca di Ulangan 28 tentang berkat. Tetapi juga sama, di ulangan yang sama dijelaskan mengapa hukuman-hukuman penderitaan datang. Itu juga ada di perikop selanjutnya. Sesungguhnya mudah untuk terlepas dari kesengsaraan di dalam hidup ini, asal saja kita ikut petunjuk Alkitab yang sudah ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Kalimat yang ketiga, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sungguh Tuhan sudah bebaskan kita dari segala dosa dan akibatnya. Pemberontakan kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu percayalah, anak-anakmu bisa menjadi orang yang sangat baik di dalam Tuhan. Bawa dia kepada Yesus supaya roh pemberontakan yang sering menguasai anak-anak itu dibebaskan, dilepaskan. Karena soal hidup pemberontakan sudah diselesaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalimat selanjutnya, Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia diremukkan, seharusnya kita yang menanggungnya, kita yang harus diremukkan. Tetapi Yesus sudah selesaikan itu, sudah urus itu. Kalau istilahnya di dalam dunia kita bersalah lalu kepolisian meminta kita untuk membayarnya, Yesus sudah pergi ke Polsek, Yesus sudah pergi ke Polres, ke Polda, menyelesaikan semua pemberontakan, hukuman kejahatan kita sudah diurus. Kita tidak perlu lagi urus ke sana. Yesus sebagai pengganti. Kalau digambarkan itu kesalahan kemanusiaan yang seharusnya dihukum, yang seharusnya kita ditahan di Polsek, di Polres, atau di Polda, Yesus sudah ke sana. Yesus sudah urus dengan kepala kepolisiannya. Dia sudah bayar lunas apapun tanggungannya. Itulah gambaran Yesus sebagai pengganti. Apa alasan kita tidak setia lagi kepada Yesus? Apalagi alasan untuk kita tidak bertobat sungguh-sungguh? Apakah kita tidak mau dibebaskan Tuhan, atau mau menanggung sendiri akibat dosa kesalahan kita? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kalimat berikutnya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ada harga yang dibayar untuk beroleh keselamatan. Ada harga yang dibayar untuk beroleh kehidupan kekal, dan Kristuslah bayaran itu. Ada, kalau orang mau selamat, ada bayarannya. Tidak akan ada orang masuk surga kalau ukurannya kesalehan hidup. Siapakah di antara kita yang bisa saleh setiap hari 24 jam selama umurnya? Kalau cuma seminggu
mungkin bisalah kita puasa, kita tidak kemana-mana, kita baca Alkitab. Tetapi saleh selama 80 tahun, siapa yang bisa? Jadi tidak ada orang yang akan selamat kalau diukur karena kebenaran diri dan kesalehan kita sendiri. Maka Yesus harus membayarnya. Yesus harus melunasinya. Itulah yang sedang terjadi di Jumat Agung seperti ini di Golgota, di mana Yesus disalibkan. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Harga penyakit pun sudah dibayarnya. Kalau saudara baca buku Kain Kafan namanya, seorang dokter menganalisa Alkitab dan beliau menganalisanya dari sisi kedokteran. Beliau berkata, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menanggung penderitaan yang diterima Yesus secara jasmani. Tidak ada, dia bilang. Saya seorang dokter telah menganalisa semua keterangan Alkitab, semua keterangan sejarah budaya Romawi pada waktu orang disiksa dan disalibkan. Itu semua memberi penjelasan penderitaan Yesus tidak ada tarannya. Salah satu yang dicontohkan waktu Yesus disalibkan, dikatakan waktu tangannya dipaku ada 2 tulang, dan di tengah-tengah tulang itulah paku itu menancap. Dan pada waktu dia salibnya diberdirikan, paku menahan tulang yang satu, badan menarik tulang yang satu ke bawah, maka robeklah tulang itu, dan itu tidak ada tarannya. Itu penderitaan yang tidak pernah ditanggung oleh siapapun. Penjahat sekali berapapun di dunia tidak dihukum dengan cara itu, karena memang itu penderitaan yang tidak tertanggung secara manusia. Jadi kalau ada penyakit kita yang kita bisa kategorikan penyakit berat seperti apapun, sudah dibayar Yesus lunas dengan penderitaan yang tiada taranya di kayu salib. Ini bukan pernyataan teologis saja, hanya pengetahuan rohani saja. Ini fakta di Alkitab. Maka salah satu pelayanan Yesus di dalam dunia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ingat ini, setiap kau sakit, bilur-bilur Yesus menjadikan kita sembuh. Kalimat berikutnya, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus adalah pengganti. Bukan karena salahnya ia disalibkan, tetapi dia harus mengganti umat manusia berada di atas salib itu. Banyak ejekan, banyak olok-olok sejak dulu sampai hari ini. Tetapi olok-olok itu tidak bisa mematahkan kebenaran Alkitab. Tidak perlu ada keterangan dari kitab suci yang lain. Cukup Alkitab untuk menjelaskan siapa Yesus dan apa yang dikerjakannya. Jangan ragukan. Jangan ragukan. Kalau orang berkata di kitab kami tentang Nabi Isa seperti ini, kita tidak perlu keterangan kitab yang lain tentang Yesus. Alkitab sudah cukup menjelaskan tentang Yesus. Kalau ada yang meragukan itu urusan dia, karena mungkin
dia ditentukan untuk binasa. Ada banyak pendeta suka berapologet, artinya suka berdebat soal iman. Kalau saya tidak usah berdebat. Kalau saya hanya ingin berkata, kalau kau tidak percaya, itu urusanmu. Mungkin kau orang yang ditentukan untuk binasa sehingga engkau tidak percaya. Kita tidak usah bingung soal itu. Mau mereka percaya, tidak percaya, itu urusan Tuhan. Iman itu pemberian Tuhan. Itu anugerah namanya. Kalau kita bisa percaya, itu dari Tuhan. Jadi sesungguhnya tidak perlu berdebat, tidak perlu bersoal jawab. Tugas kita hanya menjelaskan Alkitab yang sudah dituliskan dengan baik. Kalau orang mengatakan kitabku berkata nggak seperti itu, nggak ada urusan kita dengan kitab yang lain. Urusan kita hanya dengan Alkitab saja. Karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi kesimpulan kita hari ini, ia disalibkan sebagai korban pengganti bagi kita. Maka apapun akibat dosa yang seharusnya kita pikul sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Katakan amin. Ini yang harus kau percayai, supaya pola pikirmu tidak dibelenggu oleh pikiran duniawi. Yesus sudah urus masalah kita 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah bayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah lunas. Tidak ada kredit lagi. Tidak ada utang lagi. Sudah lunas, bro. Sama seperti kalau kita mengkredit kendaraan. Kalau sudah lunas, apalagi mereka tidak bisa tahan BPKB-nya, surat-surat yang manapun, sebab sudah lunas. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. 1 Korintus 7, 2-3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Diulang-ulang oleh Paulus, harganya telah lunas dibayar. Karena hanya itu cara supaya iblis tidak bisa mendakwa kita. Kalau harganya masih kurang sedikit lagi, iblis bisa mendakwa kita. Maka Paulus mengulang-ulang, sudah lunas, tidak ada sedikit pun yang kurang. 1 Petrus 3, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Katakan amin. Ia mati supaya ia dapat membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sangat jelas. Besok minggu kita akan merayakannya. Yesus bangkit. Waktu Yesus disalibkan, iblis bersorak-sorak. Dia pikir musuhnya yang bernama Yesus, juru selamat itu, sudah mati. Kalau mati, apalagi? Tetapi mereka tidak tahu, pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Satu ayat lagi, 1 Petrus 2. Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sudah lunas. Seharusnya ada pesta di sini hari ini. Seharusnya orang Kristen mestinya berpesta pora hari ini, karena kita sudah dibayar. Dosa itu buruk. Dosa itu kalau tidak dibayar terlalu buruk. Bukan hanya membawa hukuman kekal, tetapi yang lebih parah lagi, orang berdosa kalau dia dosanya terus bertambah-tambah, untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri pun orang bisa tidak tahu, seperti di Sodom dan di Gomora. Jadi syukur kepada Yesus. Yesus sudah ganti kita untuk membayar seluruh hutang dosa kita. Tuhan memberkatimu. Tuhan menggenapi semua harga pengorbanannya bagimu. Tuhan mengambil sengsaramu. Tuhan mengambil sakit penyakitmu di dalam nama Yesus. Tuhan mengambil roh pemberontakanmu dan roh pemberontakan anak-anakmu, digantikanlah dengan ketaatan, penurutan yang baik. Tuhan membuat engkau hidup di dalam kehidupannya, hidup dalam segala kelimpahannya. Semua yang sudah dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu, semua masalah kita sudah dikerjakannya. Dan terimalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadilah menjadi orang Kristen yang setia, maka engkau akan menuai janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku seorang hamba Tuhan berkata, berkat turun atas usaha kalian di dalam nama Tuhan Yesus.